Wah, kayak muka-mukanya pada senyum-senyum semua, habis dapat angpau semua ya gitu ya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menempatkan kami semua di sini ya Tuhan. Ini semua tidak ada kebetulan ya Tuhan, karena memang Engkau yang telah menempatkan kami untuk belajar di FLCC pada siang hari ini ya Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya hamba-Mu Belano ini juga bisa menyampaikan apa yang ingin Kau berikan kepada jemaat-jemaat-Mu di FLCC ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kyonghi, Gong Si Facoy. Tadi makanya udah pada senyum-senyum semua, udah pada dompetnya lagi tebel-tebel semua ya. Meskipun tebel-tebelnya itu gara-gara 10 ribuan, 20 ribu gitu ya. Siapa yang dapat angpau, siapa yang udah belanja-belanja juga dari angpaunya. Oh, diirit-irit. Harus nabung-nabung ya? Oke. Jangan lupa perpuluhan dari angpau tersebut. Ya, horor ya? Gue juga mau kasih informasi yang sangat horor karena gue tahun ini tahun terakhir untuk mendapatkan angpaunya. Ya sedih. Tapi buat kalian tahun depan mungkin ada nambah satu angpau gitu dari siapa tahu dari Johes gitu tiba-tiba loh. Ya, itu ada cerita horor, paling horor untuk gue tahun ini dan tahun depan gue juga. Kalau kalian follow Instagram gue juga kemarin abis ikut acara dari keluarganya Elisa dan kalau kalian lihat kayak bener-bener kayak berjejer ada 45 orang yang menunggu untuk dapetin angpau. Jadi tahun depan gue harus siapin 45 angpau, misalkan satu angpau itu diisi 10.000, 450.000, gue harus mengeluarkan duit gitu untuk menabur kepada saudara-saudara. Nabur ya. Tapi kabar baiknya di akhir tahun ini gue tidak akan tidur sendirian lagi. Ya. Gue akan menikah akhir tahun ini, jadi tolong doanya supaya semua cicil-cicilan bisa terbayarkan. Itu juga angpau-angpau kemarin gue juga pakai untuk bayar-bayar cicilan gitu loh. Ngomong-ngomong tentang hubungan gue sama calon istri gue ada foto yang ini beda nih ceritanya. Jadi kalian harus dengerin juga dari yang jam 9 gitu. Nggak, jadi fotonya ini diambil waktu pertama kali gue pergi ke rumahnya Elisa. Waktu bener-bener pertama kali. Dan waktu itu gue juga ditemani sama ada adik gue sama si Dea di sini. Dan gue juga malam-malam udah itu kalau misalkan kalian lihat 9:30 malam dan mamanya ngegorengin pempek. Datang-datang kayak ditanyain, Dek mau pempek nggak? Teman-teman pada belum pernah makan ke sini kan? Dia juga waktu itu, adik gue juga waktu itu baru pertama kali datang ke rumahnya. Habis itu ditawarin lah makan pempek dan 9:30 malam kita makan pempek dulu gitu ya. Dan karena mamanya juga kayak, oh oke dong minta foto gitu. Terus fotonya itu dikirimlah ke grup keluarganya. Wadaw. Terus abis itu, bener-bener abis ini, terus kan si Elisa punya empat bersaudara, cicinya itu punya suami itu jahil banget lah. Kalau misalkan kalian tahu ya kayak bakal nggak tahu sih, oke? Nah, ya nggak tahu, oke ya udah nggak usah. Yang penting kokonya, jadi istrinya, suaminya, cicinya Elisa itu jahil banget sampai waktu itu gara-gara ada foto ini, dia buat seperti ini. Ning. Nah, makanya kayak kalian harus melihatlah kata-kata kalian seperti apa, makanya bisalah terjadi seperti ini. Makanya kalau misalkan kalian punya kata-kata, diperhatikanlah. Jangan sampai kata-katanya itu bisa terjadi seperti beneran. Kalau ini terjadi nggak apa-apa gitu ya, bagus ya. Itu. Nah, jadi memang kita topiknya ini untuk di bulan Februari ini kita akan berbicara tentang cinta-cintaan,
dating, relationship, dan judulnya itu adalah potensial. Kalian ngarep-ngarep nggak kayak misalkan judul-judulnya kayak tentang ada cinta-cintanya atau gimana? Tapi memang potensial ini, part pertama ini memang kita akan membahas tentang relationship, membahas tentang dating, tentang apapun itu, tentang ya pokoknya tentang relationship lah. Nah, kita ini juga akan membahas ini selama 4 minggu, tapi gue juga tahu kalau misalkan kita membahas tentang relationship ini yang bakal krusial dalam hidup lu, karena tentang relationship ini adalah suatu yang ya tadi gue bilang krusial untuk kedepannya, karena ini adalah kayak jalan yang kayak kalian harus pikirin bener-bener sampai mateng baru kalian harus melanjutkan ke pernikahan gitu ya. Makanya kalian juga harus ikut kelas Dating 101. Dating 101 itu akan dilanjutkan, akan dimulai tanggal 27 April 2025. Siapa tahu kalian juga kalau misalkan masih awal-awal tahun masih kayak ada salah-salah tulis gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang hubungan, tentang relationship itu, kita bisa kategorikan sebagai berikut nih. Tadi situ. Ada relationship itu hanging out. Kalian pergi sama cewek atau cowok itu kayak, pergi-pergi terus nih. Pergi misalkan, hari Minggu pergi ke gereja bareng gitu. Setelah gereja pergi makan bareng. Itu tapi nggak ada hubungannya gitu, cuman gitu doang, hanging out. Selanjutnya, situationship atau HTS. Istilah HTS sekarang masih ada nggak sih? Ada, atau misalkan diganti sama situationship ya? Betul ya? Selanjutnya, ada online dating. Kalian dapat pasangannya itu dari dating apps gitu. Selanjutnya lagi, teman tapi mesra. Wow, ini kalau teman tapi mesra nggak boleh nih di FLC sini. Ntar terlalu mesra, ntar berlanjut kemana-mana nih, nggak bener nih, nggak boleh nih gitu ya. Jovan. Lanjut lagi, ada backstreet. Nah kalau backstreet ini juga kalau bisa kalian ceritalah ke SGL kalian gitu ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba malam-malam SGL tuh diteleponin, Koji aku putus. Ya. Padahal kita juga nggak tahu tuh loh kok tiba-tiba putus gitu. Karena gue juga agak old school, tadi yang adik gue juga tadi tuh yang ada di foto itu tadi, bilang gue tuh boomer meskipun gue itu lahir di sebagai millennials, makanya gue tanya ke temen gue yang paling reliable. Ya, temen gue adalah ChatGPT, dia yang nanya bisa menjawab pertanyaan gue semuanya gitu dan gratis ya. Gitu. Nah, gue tanya ke dia dan ada beberapa lagi, banyak lagi kategori relationship ini. Ada soft launch, hard launch, love language oriented dating, couple goals, thrifting date, gaming couple, work and study romance, halu couple. Halu couple itu maksudnya yang kayak misalkan, gue suka banget sama siapa? Viren, siapa itu? Maaf ya. Siapa? NCT, Jimin BTS, bener nggak? Ya pokoknya gitulah. Itu kayak misalkan kayak kalian tuh berpacaran sama itu padahal itu halu doang gitu ya. Ada juga apa tadi? Nih, eco-friendly dating, ada fast move versus slow move gitu. Ada banyak banget istilah-istilah yang dibuat sama orang-orang yang ya ini memang artinya relationship cuman ya banyak banget gitu kan ya. Tapi di FLCC ini yang gue mau bawa arti dari dating adalah being in a relationship however you would label it, where the other person means more to you than just being a good friend. Lebih dari teman gitu. Berada dalam suatu hubungan, apapun sebutannya itu, di mana orang lain berarti lebih bagi Anda daripada sekedar teman baik gitu. Dan di FLCC ini ada tambahannya lagi. Dating di FLCC ini adalah
persiapan menuju ke pernikahan. Makanya kalian tuh nggak boleh main-main dalam mencari pasangan. Dan di FLCC ini, SGL kalian itu, semuanya ini we want to help you date well. Ada amin nggak para SGL nih? Ada, gimana sih? Tadi jam 9 juga dikasih tahu, ada gitu. Siapa di sini yang udah punya pacar? Coba angkat tangan. Wih, itu udah punya pacar jadinya gitu. Udah punya. Siapa yang udah menikah? Wih, cuma satu. Oh, ada dua, ada sama Ko Davin. Siapa? Oh, ada Kak Daniel juga. Ya, ada juga. Udah dong. Siapa yang udah mau menikah? Saya. Itu tuh gue tuh sangat bahagia banget lah bisa sampai di titik ini gitu. Karena gue udah melewati beberapa perjuangan dari cari pacar, putus gitu. Sampai akhirnya sekarang gue bisa lah untuk sampai ke tahap sekarang ini. Atau kalian lagi PDKT, siapa lagi PDKT gitu. Jovan. Semua Jovan ya. Nah, mungkin dari kalian itu ada yang gak interested sama topik ini, karena mungkin ada beberapa hal nih. Kalian lagi di hubungan yang situationship atau HTS. Enak nih pagi-pagi ada yang ngomongin selamat pagi sunshine gitu. Ada yang ngomongin kayak udah makan belum gitu ya. Makanya kayak kalian kayak mikir kalau misalkan kalian pacaran sama dia, terus abis itu berantem, terus abis itu bisa putus gitu. Mendingan gini aja deh, gak usah pacaran-pacaran gitu ya. Atau selanjutnya, it's not a priority for you gitu. Karena mungkin kalian lagi di masa, kalian kan lagi kuliah nih, lagi mau nyelesain kuliah selama 2 tahun, 1 semester kalian ngambil 40 SKS gitu. Bisa gak sih 40 SKS? Gak bisa ya. Atau kalian lagi bekerja, terus habis itu kalian harus bantu orang tua, bayar cicilan orang tua atau gimana. Atau juga kalian mau beli mobil listrik setelah harga 2M under 30. Gas, siapa gas tadi? Jadi ngapain mikir buat sesuatu yang bakal menghambat kalian gitu. Atau satu lagi, no available target. Di komunitas kalian, di kampus, gak ada yang membuat kalian tertarik sama orang itu. Makanya kayak, gak usah mikirin ini dulu gitu loh. Wah tapi sih kalau di FLC sih orang-orangnya pada keren-keren semua gak sih? Amin. Ada satu lagi, gue suka banget nih sama cewek ini, gue suka banget sama cowok ini. Tapi dia gak suka sama gue juga nih. Makanya pupus, kayak lagu ya si Dewa 19 itu. Apapun yang terjadi sama situasi kalian lagi di single atau lagi PDKT atau misalkan lagi memang sudah berpacaran, at some point tuh kalian tuh pasti dating kan, kalian pasti mau menikah kan, siapa yang gak mau menikah? Semuanya pasti mau nikah gitu. Makanya apa yang bakal kita bahas ini tuh bakal membantu kalian supaya kalian tuh bisa date well. Tapi di Alkitab tuh bisa dibilang gak ada kayak kata-kata kalian kalau misalkan mau berpacaran harus 1, ABCD, 2, 3, itu tuh gak ada. The Bible doesn't directly talk about dating the way we think about it today. Karena mungkin di Alkitab juga sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Ya waktu itu tuh gak ada kayak pacaran tuh mungkin dulu juga gimana sih gitu. Sampai sekarang gitu loh.
Kayak dulu tuh nggak bisa ditulis kayak misalkan kita harus kita harus tulis kriteria dulu gitu. Kita harus apalagi dulu gitu loh. Nah makanya kalian juga harus ikut kelas dating 101 gitu. Pas. Tapi di Alkitab itu juga banyak yang bisa kalian ambil masalah tentang dating gitu. Coba kita buka di Amsal 24 ayat 27. Kita coba baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house. Ayat ini mungkin kayak kalian mikir, ini cocok gak sih buat tentang dating-dating ini? Tapi kalian harus lihat, ini ada house, rumah. Rumah kalau misalkan kita mau lanjutin lagi apa? Rumah tangga. Ini bisa untuk bantu kalian untuk nanti untuk mempunyai rumah tangga. Nah, ini gue mau mau bagi dalam 2 part. Part pertama, put your outdoor work in order and get your fields ready. Gue mau kasih contoh dengan orang-orang musik di depan sini karena gue juga orang musik. Mereka bisa di depan sini, mereka tuh nggak tiba-tiba bisa di depan sini kalau misalkan, gue besok mau pelayanan ya gitu. Mereka tuh nggak bisa gitu. Mereka harus melewati latihan dulu. Mereka mungkin harus latihan misalkan selama 5 tahun dulu mungkin, baru bisa ada ikut melayani. Toh juga kalau misalkan mau ikut di pelayanan di FLCC harus ada dicoba trialnya dulu kan. Mereka tim-tim di sini harus ngeliatin dulu kalian mainnya gimana, baru setelah itu baru bisa itu untuk melayani. Makanya kalian harus prepare dulu diri kalian. Setelah itu, ya part yang keduanya itu adalah after that, build your house. Ya setelah itu baru bisa ikut melayani di FLCC sini. Dengan ayat ini, kita bisa juga bilang bahwa preparation is the foundation on which success is built. Persiapan adalah fondasi yang membangun kesuksesan. Makanya kita harus prepare dalam melakukan apapun gitu. Malah juga ada quotes dari Benjamin Franklin. Ini quotes ini sangat terkenal nih. Kalau misalkan kalian ikut ibadah di umum, Pak Wiryo pasti sering ngasih tahu tentang ini. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kalian gagal untuk planning, kalian planning untuk kegagalan. Nah tapi tadi tuh ayatnya tentang membangun rumah, contohnya tentang musik, apa sih hubungannya tentang pacaran? Nah sama kayak tadi bagiannya tadi, ayat yang tadi, ini adalah step to relationship. Kalian pertama harus prepare. Kalian harus prepare diri kalian dulu sebelum kalian menjalani hubungan. Karena kalau misalkan gue kayak gue mau cari-cari pasangan doang nih, tapi nggak tahu gue sendiri tuh maunya apa gitu. Apakah nanti gue mau bekerja di Amerika, tapi lu pacaran sama orang yang mau bekerja di pedalaman di Indonesia. Lah gimana caranya mau bersatu gitu loh. Makanya kalian harus prepare juga, kalian tuh maunya apa sih dalam hidup ini? Tuhan mau apa dalam hidup lu sampai lu tuh diadain di dunia ini gitu loh. Baru setelah itu build a strong relationship. Karena kita orang Kristen juga kan, kita percaya kalau misalkan kita hanya bisa menikah 1 kali. Makanya kalau misalkan kita sudah menikah, kita nggak boleh cerai. Makanya kita juga harus mencari pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan, benar-benar yang sepadan, benar-benar yang oke, benar yang seiman juga. Setelah itu, itulah yang kayak misalkan
itulah hubungan yang benar-benar dari Tuhan seperti itu. Kalau misalkan kalian salah mencari pasangan, mendapatkan pasangan dan kalian sudah menikah, wah kalian abis itu dapetin pasangan yang cerewet gitu. Kalian akan bangun setiap hari dengan orang yang paling cerewet dan itu akan menjadi suatu nggak enak banget lah gitu loh. Kalau kalian nggak bisa toleransi dengan itu gitu. Ya tapi kalau misalkan kalian sudah sebelumnya udah berbicarakan tentang itu, terus habis itu kayak oke, gue tahu kalau misalkan pasangan gue cerewet, ya udah itu emang kalian mau untuk itu gitu. Atau dia jarang mandi, jarang sikat gigi, bangun tidur pagi-pagi kalian kayak mencium dry aged beef gitu loh. Itu tuh, wah itu sih gak enak banget lah gitu. Ya tapi kalau udah pasangan, udah jadi suami atau istri, kalian harus membicarakannya itu dengan baik gitu. Itu topiknya lain lagi tuh, itu beda lagi. Nah, coba kita sekarang buka di makanya gue bisa bilang di sini kalau who you date may be temporary, but who you become is lasting. Daripada kita mencari-cari pasangan, terus habis itu kita gagal sama pasangan itu, terus habis itu kita cari lagi tanpa belajar dari situ, terus habis itu pacar lagi, pacaran putus lagi. Itu tuh makan waktu kalian, makan waktu orang yang pasangan itu, makan waktu untuk capeknya gitu loh. Kalau misalkan waduh udah putus harus cari lagi, harus kenalan lagi, itu sih capek banget gitu. Makanya kalian harus mempersiapkan diri kalian dulu, upgrade diri kalian dulu, baru cari pacar. Dan kalau kita sudah tahu tentang diri kita tuh disuruh sama Tuhan, kita purpose dari Tuhan itu seperti apa dalam dunia ini, kita kan jadi gampang gitu loh untuk kita tuh, oh gue mau bekerja di mana, gue harus cari pasangan yang mau untuk seperti itu, untuk yang mau bareng-bareng di sana gitu. Baru sekarang kita buka di Alkitab di 1 Korintus, berarti nggak kelihatan, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca bergantian ya, yang cowok yang genap, yang cewek yang ganjil. Yang cowok dulu, 3, 2, 1. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Yang cewek, 3, 2, 1. Yang cowok, it does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Yang cewek, amin. Nah, ini adalah kriterianya yang bakal kita mau gak sih kalau dari pacaran gitu. Siapa yang mau pacarnya itu sabar dan baik? Angkat tangan. Gue mau juga. Yang gak cemburuan. Yang boastful or proud or rude gitu. Gak mau kan kalau itu kan? Makanya yang nggak mau, yang it's not demand its own way. Ini tuh semua kriteria yang memang kita mau dari pasangan kita gitu loh. Tapi daripada kita mencari-cari orang seperti itu, mendingan kita yang jadi orang yang kayak gini. Amin. Kita harus jadi orang yang sabar. Kita harus jadi orang yang baik, yang kita yang nggak cemburuan, nggak semuanya di sini kita harus jadi orang seperti ini. Baru kita jadi pilihan orang gitu. Karena kalau misalkan kita sudah jadi orang seperti ini, orang pasti mau gitu loh. Dan kalau kalian ikut kelas dating 101, bakal diajarin juga gitu. Seperti ini. Nah, selanjutnya lagi
Di 2 Korintus 6 ayat 14. Oh ini tadi belum. Makanya ikut kelas dating 101 nih. Bener-bener gue tulisin biar kalian inget. Di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di sini tuh juga dibilang kayak, janganlah kamu, berarti kamu yang harus menjadi orang itu dulu, baru nanti Tuhan yang akan mempersiapkan orang lainnya gitu. Dan kita harus cari orang yang sepadan, seimbang, seiman, semuanya itulah. Berarti memang kita harus berbenah diri kita dulu, be the right person. Karena kalau misalkan kita mau lihat dari orang yang pertama kali ada di dunia ini, Adam dan Hawa, si Adam ngapain dulu sih baru dikasih Hawa sama Tuhan? Si Adam namain binatang-binatang, semua binatang yang ada di Taman Eden, bener kan? Kalau misalkan bilang berarti dia ngapain? Dia bekerja. Nah makanya cowok-cowok di sini, kita tuh sebagai nanti tulang punggung keluarga, kalian tuh harus bekerja. Amin. Kalian harus bisa mendapatkan purpose yang dari Tuhan, baru kalian bisa mencari pacar gitu. Kalau misalkan kita juga ngeliat nih, si Adam, berapa lama sih dia kasih nama para semua binatang-binatang di situ tuh? Kan dulu kan belum ada nama ya, Adam cuma taunya kayak, oh yang bentuknya ke kupingnya lebar, terus hidungnya panjang, itu mau apa ya? Oh itu gue bisa bilang gajah gitu. Itu tuh pasti dia tuh ngerjainnya lama juga gitu loh. Dan dia juga gak dikasih tahu Tuhan, oh 1 tahun lagi ntar gue kasih lu pacar ya gitu. Kan gak dibilang gitu juga. Tapi tiba-tiba Tuhan kayak setelah Adam bekerja, Adam dikasih sama Tuhan, Hawa. Dikasih sama Tuhan tuh maksudnya apa? Dikasih sama Tuhan berarti Tuhan yang inisiatif memberikan pasangan ke Adam. Tuhan yang memberikan gitu. Makanya kita sebagai cowok, sebagai cewek, kita benar-benar benahin dulu, cari purpose Tuhan apa, baru nanti dikasih pasangan sama Tuhan. Nah, ini dari tadi gue cerita-cerita, step-stepnya gimana sih untuk bisa gitu, mendapatkan pacar gitu loh. Ini tuh gak ada kata terlambat orang yang mungkin udah berpacaran oke, atau mungkin kalian yang lagi cari pasangan, atau yang lagi PDKT, kita coba lakuin ini ya. Pertama, ini step by stepnya. Find God's purpose in your life. Gimana sih cara dapatnya purpose dari Tuhan? Yaitu dengan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu otomatis juga pacar, kerjaan yang baik, keluarga yang harmonis. Semuanya itu pasti ditambahkan kepadamu. Makanya kita harus mendekatkan diri ke Tuhan. Gue mau kasih ilustrasi. Siapa ini ilustrasinya sekarang nih, gue bisa, gue mau panggil ke depan. Valdo aja deh, Valdo. Coba. Maju ke depan dulu. Lu mau kenalan sama siapa, Valdo? Sama yang mana mau kenalannya? Gak tahu bang. Oh gak tahu. Loh, gak boleh dong, harus yang cewek dong. Masa Jovan sama Valdo gimana? Sama Vio gimana? Keluarga. Nah jadi, ayo maju depan ya. Ayo maju, jangan cie-cie nanti malu. Maju aja. Valdo berdiri di situ.
Sorry siapa namanya? Michelle. Michelle berdiri di sini. Udah kenalan kan Valdo? Udah, oke. Enggak, sorry bercanda. Ini cuma ilustrasi doang ya, oke. Gue mau menceritakan kalau misalkan, ini cuma cerita doang ya, ilustrasi doang. Kalau misalkan gue itu Tuhan. Gue di atas sini. Kan emang Tuhan di atas kan gitu. Oke, jadi Valdo dan Michelle, mereka berdua adalah orang yang sangat takut akan Tuhan dan mau untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Ceritanya, oke, satu langkah ke sini, ke gua juga. Wah, udah mendekatkan diri ke Tuhan nih. Coba satu langkah lagi, dekatan lagi. Wah, sekarang tiba-tiba, ada siapa nih? Ada Valdo, ada Michelle. Udah kelihatan belum jerawat-jerawatnya? Oh belum kelihatan. Mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Wah, sekarang udah lebih dekat lagi ke Tuhan nih. Terus habis itu kalian berdua kayak, ternyata ada Michelle, ternyata ada Valdo. Nah, kalian tuh kalau misalkan kalian mendekat diri ke Tuhan, otomatis jodoh yang akan dikasih sama Tuhan kalian itu bakal mendekat juga gitu loh. Karena ya berdua itu udah dekat sama Tuhan dan makanya ya karena dekat jadi kelihatan gitu. Jelas nggak nih teman-teman nih? Oke, thank you ya. Thank you. Sama kayak tadi gue juga bilang karena cowok-cowok harus menjadi tulang punggung keluarga, kalian harus juga untuk bisa bekerja dengan baik. Karena kalau misalkan kalian bekerja, kalian pasti bisa nanti juga membiayai lah pasangan kalian. Karena gue juga udah tahu biaya pernikahan itu mahal, makanya harus punya duit untuk ya otomatis kita juga harus punya duit gitu loh. Nggak mungkin kita cuma cinta doang gitu. Nah, yang kedua, seek God's wisdom and timing. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Makanya memang kita harus juga untuk mempercayai semuanya itu kepada Tuhan. Karena memang waktunya yang terbaik itu adalah waktunya yang dari Tuhan. Gimana nanti kalau kalian yang memanfaatkan kesempatan itu yang paling krusial juga itu gitu. Untuk penutup, gue mau sharing sedikit tentang gimana dulu gue bisa mendapatkan jodoh yang sampai sekarang bisa menjadi calon istri gue. Kalau mau jujur, gue juga pernah melakukan kesalahan, pacaran putus. Makanya tadi gue juga bilang bottom line-nya kan who you date may be temporary but who you become is lasting. Makanya gue juga pernah ada pacaran putus. Makanya gue bisa bilang bottom line di sini ada who you date may be temporary. Tapi selama pacaran putus itu mungkin ada berantem, ada mungkin kayak ada sesuatu yang jadi permanen dalam hidup lu. Mungkin lu tiba-tiba jadi takut untuk berpacaran lagi. Bisa jadi seperti itu kan. Atau juga bisa kayak misalkan ada sesuatu permainan nggak bisa diubah lagi gitu loh. Itu juga bisa ada gitu loh. Makanya kita harus berbenah dulu lah sebelum mencari pacar gitu loh. Kita harus tahu apa yang kita mau dulu gitu. Nah, sampai gua dipertemukan dengan Tuhan dengan jodoh gua sama Tuhan. Gua belum bertemu sama Tuhan ya, gua masih di sini gitu. Dipertemukan Tuhan dengan pacar gue sekarang ini yang menjadi calon istri gue nanti. Waktu kita pergi pelayanan ke panti asuhan, Beriku Hati waktu itu. Jadi selesai pelayanannya itu, habis itu kita pulang oke. Ada modus-modusnya juga sih waktu itu. Ayo, ada yang mau ngikut bareng gue nggak? Mau ke mobil gue gitu kan. Oke, kebetulan si Elisa ikut mobil gue juga. Ya oke lah, boleh lah modus-modus dikit gitu.
Nah, tiba-tiba teman gue waktu itu si Karel nyeletuk, bilang ke si Elisa, El, lu kenapa gak sama Belano aja gitu. Gue pas di depan itu, gue lagi nyetir kan, gue lagi nyetir, gue ngeliatin ke kaca spion gitu kayak, lah buset nih si Karel ngomong kayak gini, woi gue malu dong kayak gitu. Terus habis itu gue mendengar jawaban Elisa tuh seperti ini, gue bener-bener tulis nih. Kan belum kenal, jadi nggak tahu gitu. Jadi berarti dia tuh ngomongnya juga bukan, enggak ngapain nggak usah, dia jelek gitu. Kan dia nggak ngomong gitu loh. Makanya setelah beberapa hari itu, tiba-tiba dia nge-story. Dia nge-story, ya udah deh. Ini gue bisa beraksi nih. Oke, gue bilang, gue ngechat habis itu kayak, gue lupa tentang apa waktu itu, pokoknya gue ngechat dia, keterusan sampai sekarang. Baik banget kan Tuhan, timingnya memang dari Tuhan gitu, memang Tuhan yang memberikan itu, tinggal kita yang mempergunakan kesempatan itu. Gitu. Nah inilah sebelum tutup, ini bottom line kita hari ini, who you date may be temporary, but who you become is lasting. Ayo kita sama-sama berdiri. Sebelum kita menerima perjamuan, kita juga berdoa dulu. Tuhan terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami kembali tentang gimana kita harus mempersiapkan diri kita dulu sebelum kita bisa mendapatkan pasangan yang terbaik juga dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami juga harus mendekatkan diri pada Engkau dulu, karena semuanya ya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dulu, baru semuanya itu akan diberikan kepada kita semua ya Tuhan. Terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami bisa menerima apa yang emang Engkau ingin sampaikan pada kami ya Tuhan. Kami sekarang ingin menerima perjamuan ya Tuhan, saya persilakan.